Sejumlah media asing menyoroti langkah PDI Perjuangan yang tak jadi mengusung Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. Media Singapura The Straits Times menuliskan Anies tak jadi dipilih oleh PDI meski memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Sebagai gantinya PDI Perjuangan mengganti dengan memilih Pramono Anung menempati posisi tersebut. Hal ini terjadi setelah beberapa hari perundingan intensif yang berpusat pada pencalonan Pak Anies yang merupakan kritikus keras Presiden Jokowi tetapi bukan dari PDI Perjuangan. Tulis media The Straits Times. Peta koalisi dalam pemilihan presiden tidak selalu sejalan di Pilkada 2024. Apakah praktek politik saudagar dilakukan dengan sangat vulgar oleh politisi-politisi lokal dan apakah Pilkada 2024 semakin pragmatis? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga pemirsa. Masya Allah. Terkait lagi-lagi Bung Hanif, apakah peta koalisi dalam pemilihan presiden tidak selalu sejalan di pemilihan pemilihan daerah 2024, Bung Hanif? Iya, kalau kita cermati lebih lengkap ya, memang ini sering adanya ketidaksejalanan ya. Jadi pada peristiwa politik 2024 ini kan kita melihat pemilu, pilpres, dan juga pileg yang serentak kemarin. Nah, itu memunculkan sebuah peta koalisi yang secara nasional ya. Partai-partai yang memiliki kepentingan untuk merebut kekuasaan di level nasional. Nah, sebaliknya kalaupun di daerah ini juga ada ketua partai yang meskipun ya ini juga secara instruksional dari pusat biasanya memiliki kebijakan yang lokal ya, yang itu disesuaikan dengan kepentingan pemilihan dari daerah tersebut. Nah, dengan catatan kalau di daerah itu juga memiliki suara atau kursi yang besar ya, khususnya di DPRD. Nah, sehingga kita bisa melihat ada partai yang dengan sendirinya ya secara berdiri sendiri mengusung calonnya ya. Ada juga yang harus berkoalisi ya. Nah, ini akibat apa dari praktek pragmatisme politik? Yakni apa? Partai politik itu melihat apa yang terjadi saat ini ya, tidak melihat bagaimana langkah ke depan khususnya terkait dengan nasib rakyat. Nah, tentu ini juga menjadi wajah partai politik ya, bahwasanya partai politik itu memiliki beberapa karakter yang masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan tentang itu ya. Nah, apa karakter itu? Bahwa ketidaksamaan ya di antara jalan pilpres dan pilkada ini menunjukkan bahwa partai politik ya merupakan sebuah alat ya untuk menuju kepada kekuasaan. Nah, yang kedua juga partai politik inilah yang sebetulnya menentukan ya konstelasi politik ya yang terjadi siapa nanti yang akan menjadi pemimpin, siapa yang jadi ada presiden, bupati, gubernur dan sebagainya. Dan tentu ini adalah ujian yang sangat berat kali ini di Pilkada 2024 karena ini menjadi pilkada yang serentak, baik pilbub ya, pil wali kota dan juga eh, pilihan gubernur ya atau kepala daerah tingkat provinsi. Nah, seperti itu Mas Anggi. Baik, jadi pilkada serentak yang digadang-gadang sebagai solusi untuk efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia ternyata tidak bisa memenuhi ekspektasi publik dan dalam praktiknya pilkada serentak hanya apakah sekedar omong kosong Bung Hanif. Kemudian apakah praktek politik transaksional atau biasa disebut saudagar dilakukan dengan sangat vulgar oleh politisi-politisi lokal? Ya, memang kalau kita cermati juga ya berkaitan dengan ekspektasi publik ini kan juga rakyat seringnya diberikan janji-janji kosong ya atau dalam kaitannya dengan pepesan kosong ini sebetulnya menunjukkan apa? Karena rakyat itu sudah minim harapan ya. Jadi rakyat itu tidak ingin kenyang dengan janji-janji politik tapi inginnya kenyang itu dengan diisi nasi perutnya. Nah, bahkan kalau kita cermati juga di beberapa pilkada akhirnya memunculkan
kotak kosong ya sebagai lawan dari orang yang maju ya pencalonan di dalam sebuah pilkada. Nah, di beberapa daerah terjadi seperti itu. Bahkan ini menjadi juga perdebatan kalau nanti ya yang menang itu kotak kosong misalnya 50% plus satu, maka ada yang minta ini dilakukan pemilihan ulang ya. Padahal kita tahu biaya pemilihan di dalam politik demokrasi itu begitu mahal ya. Belum lagi nanti kita bicara kampanye dan sebagainya ya. Bahkan beberapa anggota DPRD terpilih pun itu sudah menggadaikan SK pengangkatan mereka menjadi anggota dewan ya di perbankan ya. Karena apa? Karena untuk menutupi biaya kampanye kemarin. Nah, praktek-praktek transaksional yang dilakukan oleh politisi ini tidak hanya terjadi di lokal ya, tapi juga di secara meluas. Nah, ini menjadi catatan buruk bagi pelaksanaan demokratisasi di Indonesia. Nah, faktanya demokrasi yang dijalankan di Indonesia ini juga sebetulnya mengadopsi ya aspek liberalisme ya, khususnya di dalam politik ya. Dan terkadang juga meniadakan aspek-aspek keagamaan, misalnya menentukan apakah ini halal atau haram dan sebagainya. Nah, alhasil model-model transaksional ini sering kita jumpai ya. Bagaimana seseorang itu mencari ya siapa pemodalnya ya, pendananya siapa ya. Bahkan beberapa teman-teman itu juga sibuk untuk mencari pendana ya untuk memenangkan calon yang dia usung. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mahalnya politik demokrasi itu akhirnya apa? Meniadakan ideologi. Jadi ideologi yang dicamkan itu ya itu nomor yang sekian. Dan tentu ini adalah praktek-praktek yang jahat dan juga kotor dari politik demokrasi ya dengan cara apa? Transaksional. Apakah itu nanti dengan membeli suara rakyat, apakah itu dengan nanti korupsi, apakah itu nanti dengan memanipulasi dan sebagainya. Nah, ini yang tentu kita tidak inginkan dan eh, tentu juga rakyat harus menyadari hal-hal seperti ini. Seperti itu Mas Anggi. Jadi kalau dalam sistem demokrasi, baik di pemerintahan eksekutif maupun wakil rakyat legislatif yang berasal dari parpol pilihan rakyat tersebut malah seringnya membuat kebijakan yang merugikan rakyat, begitu Bung Hanif? Ya, ini juga kita temukan di beberapa hal ya terkait dengan kerugian yang harus ditanggung oleh rakyat ya akibat kebijakan-kebijakan yang tentu kerap menimbulkan rakyat ini sengsara ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana pembatasan BBM bersubsidi. Ya, kan itu juga salah satunya. Kemudian ada beberapa waktu yang lalu misal Tapera, kemudian kenaikan PPN menjadi 12%, ya kan? Lalu ada program food estate yang gagal total, padahal program ini sudah menghabiskan uang rakyat hingga 108 triliun rupiah, kan gitu ya. Kemudian pembangunan kereta cepat yang ini tidak bisa dinikmati rakyat banyak, justru menanggung utang sangat besar yang menjadi beban rakyat, ya. Dan juga kita melihat contoh DPR atau ya para politisi kita itu mengesahkan undang-undang cipta kerja yang merugikan kepentingan buruh, petani, nelayan, dan masyarakat. Begitu juga terkait dengan pengelolaan minerba yang hanya menguntungkan pengusaha tambang batu bara. Bahkan yang baru-baru ini dengan Gegapun Bintang misalnya terkait dengan IKN, ya itu kan menjadi pertanyaan, apakah IKN itu sudah menjadi kebutuhan vital untuk rakyat? Nah, dan ini juga eh, tampak sejumlah rancangan undang-undang yang penting untuk rakyat, misal RUU perampasan aset, tindak pidana untuk menindak para pelaku korupsi, malah tidak kunjung disahkan. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan penting ya eh, kita bahwa terkait dengan politik demokrasi yang terjadi ini menimbulkan sebuah bahaya dan alarm ini harus kita sadari ya. Ya, bagaimana juga mereka dengan mudahnya mencela-mencela, ya, kemudian merubah-rubah aturan dan sebagainya. Dan ini rakyat tidak boleh tertipu ya kesekian kali. Karenanya tidak ada harapan lagi kepada demokrasi dan rakyat harus memiliki sebuah arus perubahan baru. Seperti itu Mas Anggi. Baik, jadi parpol hari ini berat untuk memperjuangkan Islam serta umat karena tadi Bu yang Bung Hanif paparkan sistem demokrasi berbiaya besar. Iya, partai politik cenderung berpikir adalah pragmatis ya. Jadi mereka ingin menjadi partai penguasa. Nah, kalau sudah menjadi partai penguasa kan ada kader terbaiknya yang diutus ya, yang itu menjadi dikendalikan dari kepentingan partai politik. Nah,
Dan kita juga cermati apakah semua partai politik itu berbasiskan ideologi Islam ya. Ya jangankan ngomong untuk berjuang untuk Islam ya, ngomong berjuang untuk rakyat saja itu juga sudah berat. Kecuali kepentingan mereka ya, kalau sudah menjadi kepentingan mereka, mereka akan bela-belain ya seperti kemarin mau merevisi undang-undang pilkada itu kan untuk kepentingan mereka. Sebaliknya untuk rakyat itu sangat berat hati. Nah, ini yang menjadi catatan penting ini. Dan sekali lagi biaya mahal dari demokrasi ini adalah konsekuensi logis ya di tengah-tengah apa pragmatisme politik rakyat dan juga apatisme politik rakyat. Dan sekali lagi dengan semakin muaknya rakyat kepada demokrasi ini menunjukkan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Lebih-lebih terkait dengan politik. Seperti itu Mas Anggi. Dan terakhir Bung Hanif, bagaimana seharusnya karakter partai politik Islam yang dibutuhkan umat? Kemudian pandangan partai politik menurut Islam bagaimana Bung Hanif? Ya, ini menarik ya. Kalau kita sekarang ini kan sering ya di Indonesia itu kan partai politik Islam itu identik dengan massa yang berbasis Islam ya. Padahal di dalam politik Islam itu mengandung kekhususan ya bahwa sebagaimana Allah berfirman, jadi dalam surat Ali Imran ayat 104 itu kan Allah menegaskan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kalian itu segolong umat yang menyerukan kebajikan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita cermati pada ayat ini, maka sesungguhnya Pak Islam itu membolehkan jumlah kelompok, jamaah, partai ini boleh lebih dari satu. Hanya saja, ya jamaah tadi itu harus berlandaskan akidah Islam. Nah, ini yang catatan penting ya. Pasalnya apa? Eh, ada dua fungsi politik nantinya, yakni yang pertama adalah mendakwakan Islam dan yang kedua itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa politik atau siasa dalam Islam itu bermakna riayah su'unil ummah bi ahkamil Islam, yakni pengaturan urusan umat dengan hukum-hukum Islam. Nah, dengan demikian partai politik dalam Islam itu partai yang bergerak untuk memastikan urusan umat selalu diatur sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, ini. Jadi bukan definisi partai Islam itu partai berbasis masa Islam ya atau partai yang landasan Islam tapi ternyata pada praktik-praktiknya masih mengikuti arus demokratisasi. Nah, karenanya eh, asasnya itu adalah akidah Islam, maka anggotanya juga wajib terikat dengan syariat Islam. Tujuannya apa? Untuk menegakkan Islam. Karena itu kegiatan dan cara-cara digunakan tidak bertentangan dengan Islam. Nah, ya. Nah, berdasarkan ayat tadi, maka partai politik Islam itu harus hadir di tengah-tengah umat untuk mendakwakan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya, ya, ini yang juga nanti perlu dilakukan oleh partai politik yang selama ini berbasis Islam, ya, masa Islam. Yang pertama adalah menjelaskan keunggulan Islam dibanding dengan ideologi dan ajaran-ajaran selain Islam. Ya, dengan itu umat akan yakin bahwa hanya Islam satu-satunya sistem kehidupan yang layak diterapkan. Nah, itu yang pertama. Nah, Perpol Islam juga wajib membongkar kebatilan dan ideologi selain Islam seperti sekulerisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Dan juga harus memperingatkan terus umat, misalnya bahaya liberalisasi ekonomi pada sektor sumber daya alam, atau liberalisasi perdagangan yang akan menghancurkan ekonomi dalam negeri dan menguntungkan pihak asing. Nah, Parpol Islam juga wajib membongkar ya siasat jahat negara-negara adidaya kafir dan konspirasi mereka dengan para penguasa muslim. Contohnya adalah apa? Jerat utang luar negeri, ancaman dari pangkalan militer asing terhadap kedaulatan negeri kaum muslim, konspirasi negara-negara adidaya kafir dengan memanfaatkan PBB untuk kepentingan mereka. Nah, karenanya aktivitas dakwah amar ma'ruf munkar ini langsungnya oleh partai politik itu secara terus menerus sehingga nanti akan terwujudlah sebuah opini umum dan kesadaran umum yang menguat. Nah, dan umat pun juga akan bergerak menuntut penegakan kehidupan Islam, yakni apa? Dengan cara penerapan syariat Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam. Nah, ini yang paling penting di sini. Ya, tidak kembali lagi kepada demokrasi, demokrasi dan demokrasi, tapi adalah kembali kepada Islam. Dan karakter partai politik Islam yang dibutuhkan oleh umat itu seperti ini. Nah, ini partai yang akan berkhidmat hanya pada Islam dan melayani umat. Nah, tidak akan bersikap pragmatis, apalagi mencari penguasa agar mendapatkan kekuasaan. Fokus mereka hanyalah mendakwakan Islam
dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah. Beliau terus menyampaikan Islam secara utuh tanpa memperdulikan para penentangnya, dan ini sesuai dengan firman Allah, fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Sampaikanlah oleh kamu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpaling kamu dari kaum musyrik. Nah, ini adalah pemirsa ciri dari partai politik Islam, dan ini menjadi bekal bagi kita untuk bisa berjuang untuk mewujudkan kehidupan Islam dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Masya Allah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita bersama di tengah tadi politik pragmatis yang ada saat ini. Jazakallah Bung Hanif, mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa sehat-sehat selalu. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan share, like, dan komen dengan di channel kesayangan kita Khilafah News. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.